Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam akal sehat. Salam. Ya, kemarin kita tahu bahwa seluruh rakyat Indonesia sebagian besar matanya tertuju, pandangannya tertuju kepada Polda Metro Jaya di Jakarta. Pasalnya kita tahu bahwa ada beberapa tokoh, beberapa pejuang katakanlah begitu dipanggil dan diminta menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya, yaitu 8 tokoh dengan tuduhan mereka melakukan tuduhan ijazah Jokowi palsu. Maka mereka dipersangkakan menjadi tersangka, dan kita tidak pada fokus itu ya. Yang penting saya fokus pada 2 tokoh yang ada di samping saya ini. Ada Bapak Dr. Taufik Hidayat, seorang aktivis yang mengamati juga proses kasus ijazah palsu itu, dan kebetulan beliau dipercaya menjadi sekjen sebuah partai yang kita tidak asing lagi, yaitu Partai Umat. Dan di samping kanan saya ada Bapak atau Mas, ya lebih tepatnya Mas Abdul Malik. Siapa yang tidak kenal, beliau adalah aktivis HMI sejak tahun 80-an dan bahkan sekarang menjadi pengurus di KAHMI, cukup disegani. Dan menarik kalau kita minta untuk memberikan penjelasan atau tanggapan juga terhadap tersangka ke-8 orang itu. Tetapi intinya kita semua sudah tahu hasilnya pada hari ini, sehari kemudian, bahwa ternyata orang yang banyak berharap, ada yang cemas terhadap ditahannya dan ternyata dilepas, itu menjadi berbagai tanggapan. Mungkin sebelum Bapak atau Mas Abdul Malik ya, kami silakan Bapak Dr. Taufik Hidayat untuk memberikan tanggapan pendek. Baik. Kita bisa lanjutkan. Terima kasih Om Lim. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di dalam forum podcast ini. Pertama, saya beberapa kali membaca, mengamati dan melihat adanya kasus seperti ini. Nah, ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini adalah sebuah kasus yang menjadi pertaruhan, gitu Om ya, menjadi pertaruhan kredibilitas negara dan bangsa kita di mata baik itu publik di Indonesia maupun di dunia internasional. Karena kasus ini cukup menjadi atensi perhatian ya. Kenapa seorang presiden umpamanya bisa diduga memiliki ijazah palsu, dan ini mungkin hampir tidak ada kasus di dunia lain ataupun di negara lain yang seperti ini. Nah, kemudian di tengah keinginan Pak Prabowo untuk ingin melakukan reformasi kepolisian, ini adalah semacam batu loncatan. Apakah Polri mau berubah atau tidak? Mampu berubah. Nah, kalau kasus ini saja tidak bisa diselesaikan dengan adil, dengan baik, tentu ya orang akan kecewa. Ternyata reformasi polisi hanya sekedar lip service. Nah, oleh sebab itu kita menginginkan kalau memang polisi ingin berubah, Polri ingin berubah, tunjukkan dong. Jangan sampai kasus ini bertele-tele. Jangan sampai kasus ini atau ada orang yang diduga dikriminalisasi. Nah, itu jangan sampai rakyat ataupun publik masyarakat baik di Indonesia maupun di negara lain atau di dunia kecewa dengan institusi polisi kita. Kita tahu hasil survei menunjukkan polisi yang rendah ya kepercayaan publiknya, selain DPR, polisi. Nah, itu kita ingin tunjukkan kalau memang polisi berubah melalui kasus ini. Kemudian yang ketiga, hati-hati loh, kalau kasus ini tidak diselesaikan dengan benar, dengan adil, atau ada yang dizalimi, ini efeknya kemana-mana. Contohnya secara investasi, dunia itu tidak mau melihat sebuah negara yang hukumnya tidak ditegakkan seadil-adilnya. Mereka akan berpikir, ya bagaimana umpamanya kami bisa menginvestasikan dana kami, kasus yang seperti itu aja tidak diselesaikan dengan benar. Apalagi nanti kalau kami sudah menaruh uang kami, umpamanya di negara Indonesia. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan sampai kepolisian atau negara atau aparat
melihat kasus ini hanya sekedar masalah-masalah yang sifatnya remeh-temeh. Tidak, ini dampaknya ini menjadi perhatian internasional, menjadi perhatian masyarakat luas. Jadi jangan bermain-main di kasus ini, tegakkan dengan seadil-adilnya, dan kalau tidak benar-benar adil, ini akan menjadi taruhan bagi bangsa kita, termasuk juga taruhan bagi pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, Presiden. Gitu Om Lim. Ya baik. Memanfaatkan waktu 3 menit yang luar biasa, dan kami berharap nanti tetap mempertajam ya. Ini kita butuh tanggapan dan pandangan dari Bapak Abdul Malik ya, yang beliau kan banyak ya. Juniornya dimana-mana itu perlu melihat pandangan dari seniornya ya, tentang pemanggilan atau dituduhnya atau bahkan ditersangkakan. Kemarin semua menjadi campur aduk. Ada orang yang mengharap dia langsung ditahan, tetapi ternyata banyak pendukung-pendukung ini yang bersorak-sorai. Ternyata alhamdulillah Polri pada saat ini nampaknya tidak semena-mena ditekan oleh sebuah kekuasaan langsung menangkap begitu seperti itu. Selanjutnya silakan Pak Malik. Baik, terima kasih Om Lim. Kemarin seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia internasional menyaksikan bagaimana ketiga orang yang disangkakan oleh polisi diperiksa lebih kurang hampir 9 jam. Tapi hasilnya polisi menyatakan bahwa dipulangkan ke rumah dengan adanya permintaan dari para tersangka untuk menghadirkan dulu para saksi ahli. Nah, di sini Kapolri diuji dengan kejadian ini. Pertama yang diujinya itu adalah reputasi Polri yang sudah betul-betul di bawah betul ini. Nah, dengan kejadian ini, bagaimana reputasi polisi itu tetap sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Nah, itu diuji. Dua kata idiom itu, pengayomi dan melindungi, itu benar-benar diwujudkan. Dan itu dia yang saya sampaikan. Kita tahu semua nih, para pengamat, kita saksikan bahwa ini ada order dari kekuatan tertentu agar mereka disangkakan. Sehingga para pakar hukum seperti Profesor Mahfud MD, bekas Menko Polhukam menyatakan ini kasusnya jangan masalah pidana, ini masalah perdata. Buktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Begitu juga Prof. Jimli Asyidiki yang sekarang ketua tim atau Komisi Reformasi Polri menyatakan yang sama. Dan ini kita rakyat Indonesia menunggu adalah Kapolri ini bertindak yang jelas seperti apanya. Nah, saudara sekalian, rakyat Indonesia juga menunggu reputasi Kapolri, reputasi Polri ada di tangan para di Mapolda ini. Jangan sampai gara-gara ini Polri makin hancur sehancur-hancurnya di mata masyarakat. Kasus pemilu kemarin yang disebut Parcok, kemudian peristiwa demonstrasi 3 Agustus kemarin, itu kan membuat hancur babak belur Polri ini. Nah, jangan sampai Polri yang dibiayai oleh masyarakat, yang dibiayai rakyat Indonesia, itu nasibnya nggak keru-keruan di tangan para petinggi Polri. Nah, ini Om Lim, pertaruhannya di situ. Kalau masalah ini ada kekuatan lain, pertarungan antar kekuatan Jokowi melawan kekuatan masyarakat yang didukung tentunya oleh tangan besar juga. Nah, kita lihat nanti pertarungannya sampai di mana. Baik, terima kasih. Tapi kami harap nanti tetap harus mempertajam dari yang berikutnya, Pak Taufik. Tadi ada yang menarik dari dugaan analisa Bapak Malik tadi, bahwa kemungkinan ini ada order gitu ya. Nah, tetapi rakyat pun juga melihat itu. Nampaknya ini tadinya Polri ini atau siapapun ditekan oleh katakanlah mantan presiden karena kekhawatiran akan mengkerucut tentang ijazahnya itu. Kemungkinan menekan untuk memanggil itu juga masyarakat, kan tidak baik juga tanpa bukti gitu. Tetapi yang nampak, mengapa mereka itu
lantas meminta untuk langsung tersangkakan dan bahkan ditahan misalnya. Tetapi namanya tidak ada kekhawatiran para terdakwa itu karena dia melihat bahwa beberapa penegakan hukum yang tidak lanjut di Indonesia ini termasuk orang yang sudah ingkrah tidak ditahan, orang yang sudah diduga juga tidak ditahan. Nah, jadi orang melihat justru kekhawatiran pada karena tersangka ini, ya, misalnya Roy Suryo, malah dengan Pak Rismon bahkan akan melakukan suatu gugatan atau tinjauan ijazah bukan saja kepada bapaknya, tetapi pada anaknya. Tapi mungkin apakah ini yang menjadi mengkhawatirkan atau yang diduga orderan tadi dari Pak Mantan atau Pak Jalan? Ya, jadi pertama persepsi yang berkembang di masyarakat kan nggak bisa kita kontrol, ya kan? Jadi masyarakat sekarang itu jangan seperti kayak dulu yang zaman belum ada medsos, belum ada informasi yang terbuka seperti ini. Ya dulu mungkin orang cari informasi bingung kemana, tapi sekarang semuanya terbuka, ya. Apalagi dengan media seperti Tempo, ya, seperti beberapa media-media lain kan itu banyak memberitakan hal-hal yang sifatnya yang dulu mungkin sulit diakses sekarang terbuka. Nah itu pertama. Jadi bagi saya dugaan-dugaan seperti itu wajar. Karena apa? Ya, negara ini harus membuktikan agar jangan sampai satu pihak pun dikriminalisasi atau dijadikan atau dizalimi, umpamanya. Ya, termasuk Pak Jokowi juga nggak boleh kita zalimi. Kalau memang betul, kalau memang betul, jadi yang namanya negara itu nggak boleh berpihak. Ya, yang namanya aparat nggak boleh berpihak karena dia dibayar oleh pajak masyarakat. Nah, siapapun harus kita lindungi, termasuk Pak Jokowi, termasuk Pak Roy Suryo, ya Rismon dan lain, itu harus kita lindungi. Nah, sekarang inilah pentingnya harus adanya kejelasan, transparansi, kemudian juga tidak adanya hal-hal yang ditutup-tutupi. Nah, itu yang membuat nanti masyarakat percaya bahwa prosesnya ini due diligence, transparan, tidak ditutupi. Nah, kemudian terkait dengan dugaan tiba-tiba dengan adanya kedatangan Roy Suryo ke Australia, ya, kemudian ada kemungkinan di sana tidak betul, ya, sekolahnya Wapres Gibran itu, kemudian akhirnya dilakukan tersangka, ya kan, ditersangkakan. Nah, dalam dunia politik itu ya wajar-wajar saja, sah-sah saja, karena dalam politik itu kan sifatnya yang namanya kita ingin melakukan tekanan itu kan harus ada, ya tekanan itu bisa kan biasanya melalui wanita, bisa melalui kasus, bisa melalui jebakan, ya. Nah ini mungkin bisa melalui cara-cara seperti ini. Nah jadi bagi saya ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan itu bagian dari tekanan tadi agar supaya pihak-pihak yang tadi ditersangkakan dia menurunkan tuntutannya, jangan sampai kemana-mana. Tetapi saya salut kemarin Bang Rismon dengan mengeluarkan buku Gibran's Endgame itu yang katanya mau disebarluaskan. Itulah benar-benar kita negara demokrasi yang sesuai dengan hak-hak masyarakat untuk boleh melakukan penyampaian informasi, kemerdekaan berpendapat. Jadi kalau mamanya Pak Rismon dia ingin membuktikan bahwa ternyata Gibran bermasalah, diduga bermasalah, ya, di masalah SMA dan S1-nya, itu sah-sah saja, karena kita negara demokrasi. Jadi maksud saya, ayo kita semuanya kalau memang ingin negara kita itu maju, hal-hal begini kita biasakan gitu loh. Jangan mamanya kalau ada hal begini kemudian sedikit-sedikit ditersangkakan, sedikit-sedikit kemudian dikriminalisasi. Nah, kalau terus begini nggak akan maju negara kita, Om. Baik. Investor akan kabur. Saya nanti ada closing statement yang menukik, ya, tentang apa akibat dari kemudian melakukan katakanlah seenaknya, ya, mengkriminalisasikan orang, ya. Rakyat sekarang dan tidak menuntut gitu, ya. Nah, mungkin sebelum ke Taufik, dari Pak Malik dan sekaligus closing statement atas dugaan, ya. Bagaimana Pak Malik ini rakyat tidak mau begitu saja ditersangkakan, buat gaduh, kemudian dibiarkan begitu saja. Banyak orang ingin menuntut dan bahkan menuntut pada hal-hal yang lain, yaitu akal Jokowi dan adili Gibran, Pak Zulkifli dan sebagainya. Sementara itu apalagi ada
apakah berhasil mereka menekan aparat untuk melakukan pemanggilan itu? Apa yang ingin disampaikan Pak Malik secara closing statement sekali tentang sikap rakyat terhadap ini? Pertama, masalah ini kan ijazah Jokowi yang disebut entah palsu, entah asli, itu kan sudah lama sejak Pak Jokowi menjadi presiden sampai hari ini. Setelah setahun tidak menjabat lagi. Kenapa berlarut-larut? Sederhana saja sebenarnya. Masalah ini akan selesai bila Pak Jokowi menyampaikan, ini loh ijazah saya. Misalkan saya dituduh nggak punya ijazah asli, saya gampang aja. Tuh sekolah saya dari SD di sana, SMP di sana, kuliah di sana, udah selesai. Sehingga masyarakat itu nggak dirugikan. Ini masyarakat benar-benar dirugikan oleh kondisi seperti gini. Pikirannya jadi ngaco ke sana ke sini, Polri juga dijadikan alat, kan kasihan. Polri ini adalah aset nasional, aset bangsa Indonesia. Jangan menjadikan alat yang menimbulkan kesan bahwa Polri ini berpihak kepada suatu orang atau pada pihak yang lain yang dianggap nggak baik atau tidak benar. Apa polisi, maka saat ini adalah benarkan reputasinya, perbaiki reputasinya dengan menunjukkan bahwa bersikap proporsional, adil. Nah, itu ditunjukkan dengan tagline Jokowi, tagline-nya Polri, yaitu melindungi dan mengayomi. Satu lagi yang saya ingin tegaskan sebagai closing statement, masalah ini akan close jika Pak Jokowi yang dituduh ijazahnya dianggap nggak memenuhi syarat, menunjukkan saja ini ijazah saya, selesai dunia. Itu pahala Pak Jokowi, mumpung di bulan November ini, itu bisa dianggap pahlawan ijazah. Nah, itu dia. Baik, sebelum closing yang lain, satu hal Pak Malik yang harus kita berani sedikit memberikan gambaran, karena banyak rakyat yang mengatakan bahwa ini persoalannya memang ada pada Pak Jokowi, tapi yang kedua persoalannya juga selesai ada pada presiden. Kalau presiden melakukan sesuatu, mengatakan atau seperti apa, sebenarnya juga selesai. Tapi nampaknya presiden tidak berani lebih lanjut memihak ke sana sini. Apakah memang sudah tepat Pak Presiden seperti itu atau akan berakhir seperti apa? Kalau menurut hemat saya, Presiden Prabowo Subianto itu jangan dibebankan kasus yang remeh-temeh ini. Saya anggap ini kasus remeh-temeh, gitu kan ya. Pak Mursalim dituduh nggak punya ijazah yang benar, gitu kan ya. Kan Pak Mursalim sederhana, nih rakyat Indonesia ini ijazah saya. Kan selesai. Nah, ini kenapa harus berlarut-larut? Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa harus berlarut-larut? Dan itu mencemarkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini orangnya baik-baik dan pintar-pintar. Presiden pertama Insinyur Soekarno, presiden kedua Jenderal Soeharto, presiden ketiga Profesor B.J. Habibie, presiden keempat Gus Dur itu ulama, sekolahnya di Irak, di Mesir. Yang kelima adalah Megawati. Keenam Jenderal SBY, orang-orang baik semua, jelas ijazah dan sebagainya. Presiden ketujuh Jokowi dipertanyakan seperti ini memalukan bagi bangsa Indonesia. Saya malu sebagai warga negara Indonesia kalau ditanya oleh orang-orang asing, gitu kan ya. Nah, sekarang presiden yang ke-8 itu juga jelas sekolahnya SMA dulu di luar negeri, masuk tentara, akabri, sekarang di jenderal segala macam, kan jelas. Yang jelas ada meragukan. Nah, ini masyarakat meragukan kan, yang bikin meragukan sendiri itu adalah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak ingin diragukan oleh masyarakat, tunjukkan saja, selesai. It's close, gitu kan. Dan Pak Jokowi akan menyenangkan rakyat Indonesia. Begitu selesai. Baik, terima kasih Pak Abdul Malik. Saya kira ini sedikit akan menjadi clear, ya, kita tidak berpihak pada siapa-siapa, tapi berpihak pada kebenaran. Sebagaimana banyak masyarakat mengapa berani mengatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu adalah palsu, ya, dengan banyak penjelasan. Tetapi yang jadi masalah, banyak di sana juga yang mendukung, ya, dari katakanlah presiden. Tapi tidak, saya lihat dia berani mengatakan saya yakin ijazah Presiden Jokowi adalah palsu.
palsu atau asli misalnya. Tidak ada yang berani mengatakan itu. Karena kalau dia berani mengatakan itu, dia akan dikejar ya pembuktian tentang keaslian itu. Saya kira ini sudah hampir akhir yang diharapkan Presiden Prabowo bahwa selesailah persoalan ini. Tapi tidak boleh meminta para pejuang-pejuang itu untuk tidak mengotak-ngatik lagi persoalan ijazah. Tetap yang benar-benar, yang salah-salah. Baik, closing statement Pak Taufik Hidayat. Saya melanjutkan tadi dari Bang Malik, Mas Malik ya. Pertama, kasihanilah Pak Jokowi bangsa ini gitu ya. Kalau Pak Jokowi merasa Bapak adalah mantan presiden, apalagi mantan presiden, seharusnya yang paling sayang, yang paling kasih sayang terhadap bangsa ini. Sudahilah polemik ini dengan tunjukkan ijazah Anda. Itu saja kan kita kan. Gini loh, kasihan anak-anak kita, anak-anak pemali, anak-anak saya, kasihan disuguhi sebuah kasus yang seperti ini gitu. Benar kata Bang Malik tadi, ini memalukan bagi bangsa kita, gitu. Ini masalah remeh-temeh, hanya tinggal nunjukin begini aja, ya kan, selesai kan gitu. Kenapa kok sampai berlarut, sampai ada yang ditangkap, sampai semuanya kita ribut, sampai kita hari ini juga mengomentari. Padahal masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa ini. Mamanya terkait dengan bangsa lain sudah bersiap-siap dengan perang ataupun persaingan di luar angkasa. Bayangkan sudah bangun satelit, sudah bangun kantor ruang angkasa. Mereka sudah berpikir bagaimana kita berkantor di ruang angkasa. Itu bangsa-bangsa yang maju sudah berpikir begitu. Bagaimana energi yang terbarukan, matahari bisa jadi energi yang berkelanjutan abadi. Nah kita kok masih urusan yang remeh-temeh. Jadi orang itu bulan dari urusan bulan ke bulan. Jadi please, kalau memang Pak Jokowi sayang dengan bangsa ini, sayang dengan Republik ini yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh oleh Jenderal Sudirman ya, oleh pahlawan-pahlawan kita ya, please tolong sudahi masalah ini, tunjukkan ramai-ramai. Kalau memang betul asli ya sudah. Kita juga yang menuduh itu ya harus harus komitmen, harus dia tegakkan hukum. Kita juga ada masalah. Kita nggak akan nuntut kok kita enggak. Ya sudah, memang Anda salah, Anda menuduh ternyata nggak benar ya sudah. Kita nggak akan protes, nggak akan ini. Tapi kalau begini terus kan capek. Kita capek. Padahal banyak hal di bangsa ini, apalagi kita menginginkan nanti 2045 Indonesia emas. Nah, kapan kita bisa menjadi emas? Urusan gini aja kita nggak beres. Siapa yang mau percaya bangsa ini? Malu kita sama negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, ya, Thailand, apalagi negara-negara Eropa, Amerika. Malu kita. Kalau sebab itu saya hanya ingin, please Pak Jokowi, kalau Anda sayang terhadap bangsa ini, ya sudah selesaikan. Kalau memang Anda salah ya sudah, pintu pertobatan masih Allah buka, mumpung masih hidup. Kalau nanti sudah Allah panggil, nggak ada lagi pintu pertobatan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, nggak bisa bertobat lagi. Tapi mumpung ini masih Allah kasih waktu, kasih kehidupan, kasih nafas, udahlah. Jangan sampai nanti di akhirat Pak Jokowi juga ya mempertanggungjawabkan masalah ini. Dan ini bukan hanya masalah Pak Jokowi loh, seluruh bangsa ini loh. Jadi bisa jadi karena kekisruhan ini, dosa-dosa Pak Jokowi seluruh bangsa ini ditanggung oleh dia sendiri. Bayangkan itu bagaimana nanti di akhirat. Jadi jangan sampai, kalau memang benar-benar ini asli, tunjukkan. Kalau memang ternyata nanti ditemukan palsu, ya sudah, Pak Jokowi Lokowo, insya Allah bangsa Indonesia akan memaafkan. Bangsa kita pemaaf. Merdeka. Baik, ya. Alhamdulillah hampir 25 menit atau kita podcast ini, tapi nanti akan berlanjut. Tetapi saya tetap ingin sampaikan bahwa banyak rakyat menyambut gembira terhadap pemanggilan yang ditersangkakan pada mereka, yaitu terhadap Polri. Orang menganggap bahwa Polri akan bertangan besi, memanggil kemudian menahan, tetapi ternyata dengan dilepaskannya itu, orang melihat bahwa alhamdulillah ada secercah dari Polri. Baru secercah. Yang perlu direformasi kan berarti tinggal sedikit-sedikit saja. Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai masyarakat terpolarisasi terhadap yang kita masih punya PR ini, kepada maaf nih para mania-mania itu yang berharap ini dipenjarakan. Ini sudah polisi melakukan keadilan,
presiden ya, yang mantan presiden yang kemudian menjadi terpecah belahan karena tidak cepat-cepat menyelesaikan persoalan ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalau ini ijazahnya memang palsu, dianggap presiden ini ada presiden palsu, bagaimana keputusan-keputusan politik, keputusan hutang dan sebagainya untuk menyelesaikan. Ini PR yang paling berat bagi kita sekalian, tapi yakin kita masih banyak tokoh-tokoh yang lain ya, nanti Pak Malik, Pak Pak Taufik, saya berharap dalam minggu-minggu hari-hari ke depan setelah terjadi peristiwa ini kami mintai untuk komentar-komentar lagi, memberikan jalan keluar dari bangsa ini. Siap. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Racikan Berita